Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Fadlan Fahira Siregar dengan NIM 0701223145. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu diberikan rezeki berupa kesehatan dan keselamatan. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Saifuddin MKom. Langsung saja untuk pembahasan tentang sistem operasi. Yang pertama-tama untuk pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengelola sumber daya komputer seperti prosesor, memori, dan perangkat input ataupun output. Sistem operasi berperan penting dalam menghubungkan antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Kemudian jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama yaitu sistem operasi desktop. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux yang didesain untuk penggunaan pribadi pada komputer pribadi. Yang kedua ada sistem operasi server. Sistem operasi server seperti Windows Server, Linux Server, dan macOS Server dioptimalkan untuk menjalankan aplikasi dan layanan pada skala enterprise, ya, untuk skala melayani, mengatur atau menjalankan layanan jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile seperti Android, iOS, dan Windows Phone yang didesain untuk perangkat genggam seperti smartphone dan tablet. Yang keempat ada sistem operasi tertanam. Sistem operasi tertanam seperti Linux Embedded, VxWorks, dan KNX dioptimalkan untuk perangkat elektronik khusus seperti router, kamera, dan peralatan industri seperti mesin cuci ataupun perangkat elektronik lainnya. Kemudian yaitu perangkat keras hardware dan perangkat lunak ataupun software. Perangkat keras hardware yaitu komponen fisik dari komputer seperti CPU, RAM, hard disk, monitor, keyboard, dan mouse. Hardware bertanggung jawab untuk melakukan proses komputasi dan menyediakan antarmuka dengan pengguna. Seperti CPU tadi yaitu melakukan komputasi, RAM untuk tempat penyimpanan sementara selama penggunaan komputer, untuk membebaskan pengguna untuk multitasking berbagai aplikasi. Kemudian perangkat lunak ataupun software adalah sekumpulan instruksi digital yang mengontrol dan mengatur kinerja perangkat keras. Software terdiri dari sistem operasi, aplikasi, driver, dan berbagai program yang memungkinkan komputer berfungsi. Apa perbedaan hardware dan software? Hardware yaitu komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh, seperti CPU, RAM, hard disk, monitor, dan keyboard. Hardware bertanggung jawab untuk melakukan proses komputasi yang seperti sudah dijelaskan tadi. Kemudian perangkat lunak ataupun software yaitu kumpulan instruksi digital yang mengontrol dan mengatur kinerja perangkat keras. Software termasuk sistem operasi, aplikasi, driver, dan berbagai program yang memungkinkan komputer berfungsi. Ya, seperti tadi yang dijelaskan. Kemudian interaksi hardware dan software, yaitu saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Hardware menyediakan infrastruktur fisik, sedangkan software menyediakan instruksi dan logika untuk mengoperasikan hardware secara efektif. Seperti antara penghubung antara pengguna dengan hardware. Jadi hardware itu di software itu penghubung antara hardware dan pengguna agar hardware bisa dijalankan dengan selayak dan semestinya. Kemudian ada pembahasan dual boot. Dual boot adalah kemampuan komputer untuk menjalankan dua sistem operasi yang berbeda secara bergantian. Dengan dual boot, pengguna dapat memilih dan menggunakan sistem operasi yang diinginkan saat komputer dinyalakan. Fitur dual boot memungkinkan pengguna menggunakan berbagai sistem operasi di satu perangkat komputer seperti Windows dan Linux atau macOS dan Windows. Seperti kita penggunaan untuk dalam suatu penggunaan dalam satu laptop,
misalnya menggunakan Linux dan Windows. Si pengguna menggunakan Linux untuk membuat pemrograman untuk ataupun eh, pekerjaannya yang sebagai programmer, dan kemudian Windows dipasang dia untuk bermain game dan lain sebagainya. Keuntungan dan kerugian dual boot. Keuntungan dual boot yaitu fleksibilitas menggunakan berbagai sistem operasi, kemudahan beralih atau kemudahan beralih antara lingkungan kerja yang berbeda, serta kemampuan menjalankan program khusus yang hanya tersedia di salah satu sistem operasi. Jadi untuk memudahkan eh, beralih antara lingkungan kerja, mudahkan kita dalam pekerjaan, dalam satu laptop terdapat dua sistem operasi. Itu sangat memudahkan. Yang satu khusus untuk pekerjaan ataupun yang satu lagi untuk bermain game ataupun penggunaan pribadi. Kerugian dual boot yaitu kompleksitas pengaturan dan konfigurasi dual boot memungkinkan konflik antara sistem operasi serta penggunaan ruang penyimpanan yang lebih besar untuk mengakomodasi dua sistem operasi. Jadi ketika kita menginstal sistem operasi yang lain seperti macOS pada laptop yang bukan manufaktur dari Mac, maka tidak semua tidak semua laptop kompatibel dengan OS macOS tersebut. Jadi ada kesusahan ataupun sangat kompleks untuk menyesuaikan sistem operasi yang kita install tersebut. Kemudian kebutuhan ruang penyimpanan. Dual boot memerlukan ruang penyimpanan yang lebih besar untuk menginstal dan menjalankan dua sistem operasi secara terpisah pada satu perangkat keras. Kemudian ada pembahasan tentang sistem BIOS. Pertama, fungsi utama BIOS. BIOS Basic Input ataupun Output System adalah perangkat lunak firmware yang menyediakan kontrol dan konfigurasi dasar komputer pada saat dinyalakan. Jadi BIOS ini adalah firmware yang menyediakan kontrol dasar untuk perangkat-perangkat keras yang ada di komputer pada saat dinyalakan. Kemudian ada konfigurasi hardware. BIOS memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengkonfigurasi pengaturan perangkat keras seperti urutan booting, manajemen daya, dan pengaturan peripheral. Eh, Konfigurasi BIOS ini termasuk untuk bisa untuk eh, menginstal OS, ya seperti urutan BIOS yang seperti kita lakukan kemarin, menginstal OS menggunakan flash disk. Maka urutan booting itu yang pertama harus kita lakukan, yaitu urutan pertama dari flash disk USB, manajemen daya, dan juga tidak semua laptop ya. Kemudian ada juga untuk mengatur VRAM GPU yang ada di laptop. Seperti laptop saya di Lenovo ini bisa mengatur berapa VRAM untuk yang dialokasikan untuk ke GPU atau VGA-nya. Kalau dia otomatis bisa 500 MB. Tapi kalau kita alokasikan bisa sampai 2 GB. Sekian dari penjelasan saya. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.